Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Rahmat Putri dengan NIM 2248 baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang teknologi bahan alam dengan topik ekstraksi minyak atsiri, fraksinasi dan isolasi, pemurnian komputasi bahan alam. Yang pertama itu ada ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah cairan beraroma dari tanaman yang mudah menguap pada suhu ruang. Minyak ini memiliki bau khas tanaman asalnya yang terdiri dari campuran senyawa. Beberapa di antaranya tidak tahan panas. Yang pertama ada destilasi, tahapannya ada persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya senyawa bisa rusak karena panas, kelebihannya teknologi sederhana, cepat, pemisahan mudah. Press, tahapan press itu ada persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya itu waktu lama, pemisahan sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada pelarut organik, tahapannya ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya pemisahan sulit, teknologi mahal, kelebihannya cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Infiltrasi, tahapannya ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya pemisahan sulit, waktu lama, kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada meserasi lemak panas. Tahapannya ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya ada pemisahan sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas, kelebihannya teknologi sederhana. Selanjutnya fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses memisahkan suatu campuran menjadi beberapa bagian fraksi berdasarkan sifat kikiannya. Tujuan fraksinasi mendapatkan fraksi aktif dari ekstrak, isolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode fraksinasi yang pertama ekstraksi cair-cair berdasarkan polaritas pelarut, senyawa non-polar. Yang kedua kromatografi kertas lapis tipis atau KLT, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi, phase occlusion kromatografi, solid phase extraction. Selanjutnya kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsipnya berdasarkan perbedaan kepolaran, fase diam silika gel alumina, fase gerak pelarut cair murni tinggi digunakan 2-3 kali. Cara kerja KLT, jenuhkan chamber, siapkan lempeng, titikkan sampel, letakkan dalam chamber, keringkan dan tampakkan bercak. Hitunglah nilai RF. Penggunaan KLT untuk identifikasi senyawa, cek kemurnian, tentukan kondisi kromatografi kolom, deteksi kontaminan. Selanjutnya isolasi dan analisis. Bercak diambil, vakum atau spatula, diekstrak, dianalisis spektrofotometri atau fotodensitometri. Kelebihannya cepat, simpel, butuh sedikit sampel, tidak butuh ruang besar. Kekurangannya tidak cocok untuk senyawa volatil. Selanjutnya ada pemurnian. Tujuan dari pemurnian yaitu memisahkan komponen murni dari campuran. Prinsipnya pemisahan fisika tanpa reaksi atau kimia dengan reaksi. Tingkat kemurniannya 95-100%. Contohnya saringan untuk pisahkan padat dan cair. Rekristalisasi yaitu pemurnian senyawa organik padat dengan pelarutan melalui proses kristalisasi ulang. Prinsipnya larutkan pada suhu tinggi, biarkan pendinginan hingga terbentuk kristal. Syarat pelarut tidak bereaksi dengan zat, larutkan zat utama tapi bukan pengotor, titik didih rendah. Alatnya ada beker glass, hot plate, dan sandbag. Kelebihannya hasil murni pengotoran mudah dipisahkan. Kekurangannya tidak cocok jika zat utama pengotor punya kelarutan serupa. Selanjutnya dekantasi. Dekantasi ialah pemisahan campuran padat atau cair atau kedua cairan tak bercampur dengan menuang bagian cairan berdasarkan desimentasi dan perbedaan massa jenis. Alatnya ada beker glass, batang pengaduk, kelebihannya alat sederhana, aplikasi luas. Kekurangannya tidak efektif untuk zat dengan massa jenis mirip atau campuran yang sulit diendapkan. Sublimasi merupakan pemurnian zat padat yang langsung berubah jadi gas tanpa melewati fase cair. Prinsipnya tekanan rendah atau suhu di bawah titik leleh memungkinkan sublimasi. Alatnya ada cawan penguap, corong, kapas, kertas saring, bunsen, kaki 3, dan kasa. Kelebihannya, hasil sangat murni, cocok untuk padatan yang mudah menyublin. Kekurangannya hanya untuk senyawa tertentu, butuh alat lebih banyak. Selanjutnya, komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah metode pemecahan masalah melalui algoritma, bagian dari teori komputasi dalam ilmu komputer dan matematika. Dahulu dilakukan secara manual, sekarang kebanyakan menggunakan komputer. Dalam konteks bahan alam, komputasi digunakan untuk menganalisis,
memprediksi dan menyaring senyawa bioaktif dari sumber alam secara efisien. Penemuan obat baru melibatkan proses identifikasi senyawa yang berpotensi menjadi obat melalui pendekatan komputasi, termasuk pemodelan struktur dan interaksi molekul. Database tanaman merupakan kumpulan informasi digital tentang tanaman, termasuk senyawa aktif, manfaat, dan kegunaannya, berguna sebagai referensi awal dalam penemuan obat berbasis bahan alam. Prediksi aktivitas obat menggunakan model komputasi untuk memprediksi apakah suatu senyawa memiliki aktivitas biologis tertentu, seperti antibakteri dan inflamasi. Prediksi farmakologi obat menilai aspek farmakokinetik dan farmakodinamik dari senyawa, seperti penyerapan, distribusi, metabolisme, ekstraksi, dan toksisitas. Molecular docking simulasi interaksi antara molekul obat dan target biologis seperti protein untuk memprediksi afinitas dan orientasi pengikatan senyawa tersebut terhadap targetnya. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih.